Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana isi hati dia hari ini tanggal 17 November 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan menarik energi dari si dia ini ya. I know I was as distracted from your pain ya. Dia tahu bahwa dialah yang bisa mengobati luka hatimu ya, karena dia tahu memang disinilah dia yang melukai hatimu gitu. Jadi dia juga yang harus bertanggung jawab untuk menyembuhkan luka hatimu. Cuman untuk saat ini dia tidak bisa membiarkan kamu untuk dekat-dekat dulu dengan dia gitu ya, entah apa yang terjadi dalam hidup dia. Tapi di sini dia tidak mau diganggu dulu gitu ya, dia tidak mau kamu ikut campur dulu di dalam hubungan ini, di dalam hidup dia kayak gitu. Dia tidak mau membuat kamu ikut-ikut apa ya, ikut-ikut terjerat, ikut-ikut ke dalam masalah dia gitulah ya, terjerumus ke masalah dia gitu. Karena keadaan dia sekarang itu belum baik-baik aja gitu. Walaupun kamu lihat di sosial media dia, atau kamu melihat dia kayaknya dia baik-baik saja, dia bahagia 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 aja. No, sebenarnya tidak. Keadaan dia itu lagi nggak baik-baik aja, dan ini mungkin parah ya sampai dia harus menarik diri dari kamu, tidak membiarkan kamu dekat-dekat dengan dia terlebih dahulu kayak gitu. Karena menurut dia ini belum tepat waktunya untuk kalian bisa bersama, atau kalian apa ya, eh, bisa menjalin suatu hubungan atau dekat dulu gitu ya. Ini kayaknya menurut dia belum belum tepat waktunya. Tapi tenang aja, dia di sini selalu kepikiran kamu terus kok. Dia selalu memikirkan kamu. eh Kamu itu ya sebagian lah dari pikiran dia selama ini ya. Selain masalah yang dia pikirkan, ya kamu ternyata sebagian pikiran itu yang selalu ada di hidup dia, di pikiran dia. Oke, jadi nampaknya di sini hubungan kalian lagi bermasalah ya. Dan nampaknya orang ini juga lagi ada masalah. Jadi dia nampaknya butuh seseorang untuk membantu masalah dia itu. Dan itu nampaknya butuh orang yang ahli ya dalam bidangnya. Karena aku lihat di sini ada Three of Pentacles, mungkin ini tentang karir ataupun tentang keuangan. Ya, masalah dia itu ya di bidang itu, tentang karir atau keuangan yang lagi bermasalah. Dan nampaknya itu serius dan butuh konselor ya. Dia butuh konselor untuk membantu dia dalam masalah karir atau keuangan dia gitu. Dia butuh bantuan dari seseorang yang ahli. Kemudian kalau dalam hubungan kalian ini juga kalau berpisah gini ya, dari ada masalah seperti ini, memang uh, butuh apa ya, butuh upaya ya yang lebih banyak ya untuk pertumbuhan hubungan kalian. Memang butuh banyak upaya, dan mungkin kalau memang hubungan kalian juga sesulit itu, serumit itu, juga nampaknya butuh seseorang untuk sebagai apa, konselor untuk membantu kalian juga gitu ya. Oke, kemudian kalau Three of Pentacles ini sebenarnya kalau tentang cinta, eh gimana ya ngomongnya, itu
sebenarnya cocok-cocok aja gitu ya, kamu dengan dia itu sebenarnya cocok gitu, cocok. Dan memang butuh ini loh, butuh kerjasama. Dan sebenarnya kalian itu kayak ya sama-sama mau, sebenarnya sama-sama mau untuk kerjasama memperjuangkan ini. Cuman mungkin entah apa gitu, ada halangan rintangan atau mungkin di dalam kehidupan pribadi kalian tuh ada masalah gitu, sehingga ini berpengaruh di dalam hubungan ini aja sih sebenarnya ya. Cuman ya ternyata berpengaruh besar dalam hubungan walaupun ini masalah pribadi. Oke, kemudian jika di sini aku lihat ya, hubungan ini bisa kok diperbaiki ya, asalkan ada kerjasama dan saling kreatif gitu ya, untuk bisa mengenal satu sama lain dan menumbuhkan kepercayaan diri pasangan gitu ya, sama-sama saling mau menumbuhkan kepercayaan diri pasangan, terus bisa kreatif juga di dalam hubungan ini. Dan harus sama-sama mau mendukung ya di dalam hubungan ini, mau bisa berkembang ya, walaupun hubungan ini ya namanya hubungan ya pasti ada kurang dan ada kelebihannya. Tapi di sini memang butuh kerjasama dari kedua belah pihak, butuh saling mendukung, butuh saling menghargai, dan harus menunjukkan kreativitas kalian dalam mengelola hubungan ini gitu ya, untuk saling melengkapi. Kalau Ten of Pentacles berarti di sini ya ada gini. Kalau Ten of Pentacles itu itu kan tentang kemakmuran atau konsistensi jangka panjang ya. Dalam suatu persatuan, dalam satu penyatuan gitu. Jadi ada keinginan dari dia di sini ingin makmur ya di dalam hubungan kalian. Ingin adanya konsistensi hubungan itu jangka panjang. Dan aku lihat juga di sini dia itu pengen punya koneksi dengan kamu ya, yang dasarnya tuh udah kuat gitu. Dia pengen punya hubungan tuh yang dasarnya tuh udah kuat, entah ini dari bibit bebek bobot ya, dari keluarga juga mau mendukung, kemudian dari finansial juga oke, mapan, seperti itu loh maksudnya ya. Jadi kayak eh, nggak gampang goyah kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan ada masalah nih di dalam karir dan keuangan, dia kan pengen mau memulai hubungan ini tuh dasarnya kuat dulu gitu ya. Ketika karir dan keuangan dia lagi nggak baik-baik aja, otomatis ini akan mengganggu kan hubungan kalian, akhirnya hubungan ini jadinya goyah. Nah, makanya di sini dia sedang butuh bantuan dari seseorang untuk membuat karir dan keuangan dia stabil dulu kayak gitu, agar fondasi dari hubungan kalian ini bisa kuat nantinya, seperti itu. Dan aku lihat juga mungkin kalian ini di LDR nih, ada two of one ya. Jadi bahkan bisa jadi LDR-nya kalian ini nggak hanya cuman beda kota, tapi mungkin beda negara gitu ya. Aku lihat nih cukup jauh nih, dia memandang lautan soalnya ya, jadi bisa jadi kalian itu beda beda pulau, beda negara ya. Nah, jadi di sini tuh dia sedang mempersiapkan fondasi-fondasi dalam hubungan ini yang kuat. Dan aku juga melihat di sini kalau Ten of Pentacles itu mewakili tentang kedamaian atau kegembiraan rumah tangga ya, rumah tangga kecil kalian gitu ya. Dan gini, mungkin dia juga punya pandangan yang khas ya, atau klasik tentang nilai-nilai keluarga. Jadi mungkin dia ini punya suatu nilai-nilai norma ataupun budaya ya, budaya yang pengen dia tanamkan di hubungan kalian, di rumah tangga kalian nantinya kayak gitu. Atau bisa jadi di sini kalian ini beda suku, beda budaya ya. Jadi mungkin di kehidupan keluarga dia ya, di tradisi keluarga dia itu ada suatu norma-norma budaya yang memang harus dipenuhi kayak gitu ya, entah apa gitu, mungkin uh, tentang kalau misalkan mau
mau apa itu namanya, mau melamar gitu ya, harus menyiapkan ini seperti itu. Atau misalkan ada tradisi apa nih yang turun temurun dari keluarga yang harus kalian persiapkan, dan itu nampaknya membutuhkan uang yang banyak kayak gitu. Nah, itu sedang dia persiapkan itu ya. eh Intinya di sini dia lagi butuh modal lah. Buat modal untuk eh, hubungan kalian, pernikahan kalian. Karena kalau kartu ini tuh berarti mewakili keinginan dia itu ingin hidup bersama, menetap dia bersama, atau pertunangan, atau di sini ada suatu perjanjian pernikahan yang harus dia penuhi, atau bisa jadi juga di sini dia ya ingin menetapkan hatinya padamu dalam suatu pernikahan ya. Dia ingin mengharapkan hubungan yang kuat bersama kamu. Jadi kalau Ten of Pentacles ini aku lihat memang mungkin ini pertanda bahwa dia ini sedang dalam proses perjalanan untuk mencapai ya semua keinginan-keinginan dia. Jadi dia itu lagi ya berproses untuk eh, mewujudkan keinginan dia dalam hubungan ini bersama kamu. Dan aku lihat di sini dia ada keinginan ingin punya pernikahan yang eh, apa nanti yang dia jalanin itu makmur kayak gitu ya. Jadi ada kemungkinan kamu akan menikah dengan seseorang dari keluarga yang makmur juga gitu ya. Atau sebenarnya mungkin dia ini berasal dari keluarga yang sebenarnya tuh mampu atau mapan ya. Cuman mungkin dia ini ingin mandiri gitu ya. Dia pengen punya penghasilan sendiri, dia tidak mau uh, melibatkan keluarga gitu ya dalam dalam keuangan seperti itu ya. Jadi di sini makanya dia lagi berproses gitu. Oke. Kemudian ada Four of Swords. Dan kalau Four of Swords ini berarti gini, menandakan memang eh, hubungan kalian ini memang butuh waktu untuk berpisah terlebih dahulu ya. Dan perpisahan ini juga buat agar kalian itu bisa santai, bisa merenungi, dan bisa menyalakan kembali romansa kalian kayak gitu. Karena kalian di sini aku lihat memang udah ngalami apa ya, kebutuhan ya akan ketenangan. Kan di sini kalian terlalu cemas, terlalu stres. Bahkan di sini ada yang ketakutan di dalam hubungan ini. Nanti hubungan ini seperti apa, atau kok banyak sekali halangan rintangannya. Jadi pikiran kalian tuh nggak tenang, banyak banyak sekali kekhawatirannya, banyak sekali rasa stresnya. Nanti kedepannya bakal seperti apa? Apakah memang ini tidak direstui hubungannya? Apakah memang hubungan ini tidak cocok? Bla bla bla. Banyak sekali ya yang membuat pikiran kalian terganggu gitu untuk hubungan ini. Jadi memang butuh saat ini sendiri-sendiri aja dulu gitu ya. Bukan berarti eh, kalian dipisahkan secara total, enggak, tapi ini kayak memang jeda aja dulu gitu, jeda untuk istirahat di dalam hubungan yang lagi carut marut kayak gini, kayak gitu, lagi apa ya, lagi sulit gitu hubungannya ya. Mungkin salah satu dari kalian itu punya tekanan ya, punya tekanan yang begitu kuat ya, sehingganya itu mempengaruhi kalian berdua dalam memutuskan suatu komunikasi, atau akhirnya kalian putus komunikasi dan lebih memilih untuk mengasingkan diri atau menarik diri di sini ya. Tapi aku lihat kalau Four of Swords ini, perpisahan kalian ini memang untuk terhubung kembali kok gitu ya. Dan eh, kalian di sini juga ingin menguatkan hati dan pikiran kalian tentang niatan kalian ingin seperti apa sih hubungan ini, eh, dan ingin meyakinkan lagi mengapa kalian bersama itu untuk apa gitu. Dan juga aku lihat di sini untuk buat rencana bagaimana akan menghadapi stres-stres yang akan terjadi di masa depan. Jadi ini bisa jadi latihan buat kalian ya, untuk nanti kalau misalkan kalian beneran jadi menikah, inilah ujian yang nantinya
kalian hadapi di kemudian hari saat kalian sudah berumah tangga seperti itu. Ini jadi bisa dibilang latihan. Oke, ya untuk saat ini memang kamu dan si dia ini butuh waktu untuk menjauh dari stresor ya, dari stresor kalian ini. Dan nampaknya memang ini kayak dadakan ya, the tower tiba-tiba udah saling menjauh aja ya. Kayak nggak ada persiapan, kayak nggak ada aba-aba gitu kalian mau menjauh, tapi tahu-tahu udah kok dilihat-lihat kok udah nggak ada komunikasi, kok kayak nggak udah kayak nggak ada apa ya, koneksi kayak gitu, tiba-tiba aja terjadi gitu ya aku lihatnya. Entah ada apa yang membuat stresor kalian itu bangkit ya, muncul, kemudian tiba-tiba ya udah akhirnya kalian berpisah aja, akhirnya kalian gak ada komunikasi aja gitu ya, tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan, tanpa ada tanda-tanda, tanpa ada gerak-gerik dari dia ataupun kamu yang ingin 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 menarik diri atau ingin berpisah seperti itu, tahu-tahu udah dar gitu ya, kalian tahu-tahu udah pisah aja gitu. Ini membuat kalian kaget sih, dan mau nggak mau ya harus menerima keadaan. Tapi ini sebenarnya kalau The Tower ini, niat The Tower ini juga baik ya, akan ada pelajaran yang bisa kalian dapatkan dari situasi kalian yang tiba-tiba berpisah ini tanpa ada aba-aba, tanpa ada tanda-tanda. Tapi ini memang perubahannya untuk kebaikan hubungan kalian ya, biar hubungan kalian ini lebih berkembang, bisa adanya pertumbuhan ya, bisa adanya perubahan seperti itu ya. Jadi The Tower ini jangan kalian selalu berpikir bahwa ini suatu bencana besar ya, tergantung dari situasi gitu ya. Ada juga buktinya pesan dari The Tower ini bagus kok untuk adanya perubahan lebih baik ke di hubungan kalian kayak gitu ya. Kemudian ada Ten of Sword-nya reverse. Ya, kalau untuk sekarang memang hubungan kalian tuh kayaknya gagal deh. Gagal, kayak nggak bisa diselamatkan lagi. Ya, makanya di sini entah sebesar apa atau serumit apa hubungan kalian, tapi kayaknya kelihatannya memang udah gagal, udah nggak bisa dipertahankan, kayak udah nggak bisa dilanjutkan. Nah, makanya di sini si dia ini cari aman ya, cari aman untuk ya udah berpisah dengan kamu, dan cari tempat yang apa ya, tempat yang ngebuat dia ngerasa bisa menghilangkan dulu ketakutan, stresor kayak gitu ya, dari stresor ini. Dan aku lihat juga di sini mungkin ada suatu hubungan yang kasar di hubungan kalian ini, entah itu secara perilaku atau secara fisik kasar gitu ya, yang membuat hubungan kalian akhirnya berpisah kayak gitu. Atau mungkin ada penyalahgunaan sesuatu ya. Jadi memang apa ya, kalian kayak memprotek diri gitu deh ya, saling memprotek diri, akhirnya menjauh kayak gitu aku lihatnya. Memang kelihatannya untuk saat ini itu memang gagal hubungannya ya, gagal, kayak nggak ada kesempatan untuk bisa diperbaiki. Jadi makanya di sini kalian memilih untuk mundur satu sama lain. Entah apa masalah kalian ya, bervariasi ya. Ada yang di sini tentang keuangan, ada di sini tentang keluarga, ada di sini tentang keyakinan pribadi gitu ya. Apalagi di sini juga aku lihat adanya jarak di antara kalian ya, jarak di antara kalian. Oke, seperti itu. Ada juga tentang pilihan lain gitu ya. Entah pilihan lainnya apa, bisa jadi pilihan lainnya itu ya pasangan juga gitu ya, pasangan lain kayak gitu. Bisa jadi karena di sini ada Two of Wands. Jadi ini juga menandakan kalian itu kan berjarak jauh, atau mungkin ada dari kalian yang berpisah dan ada yang berpindah tempat, akhirnya kalian berpisah kayak gitu ya, karena ada seseorang yang berpindah tempat, entah ini pindah tempat kerja, pindah tempat rumah ya, tempat tinggal gitu, pindah, dan ini cukup jauh, akhirnya kalian berpisah di sini. Dan juga ada mungkin sebagian dari kalian ini ada pilihan lain ya, si dianya ini ada pilihan lain seperti itu. Oke, itu aja ya. Jadi
Kalau untuk sekarang aku lihat memang perasaan kalian itu kayak masing-masing gitu ya, masing-masing kayak lagi kayak menunjukkan sikap cuek, tapi masih ada rasa, bahkan masih ada koneksi batin di sini. Masih saling teringat, masih saling merindukan, masih saling ingin tahu kabar. Mungkin bahkan di sini aku lihat ada energi stalking-stalkingan ya, entah ini kamu ataupun dia, masih ada saling memantau satu sama lain seperti itu. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan ini resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.